dari Dr. Sugeng. Jadi beliau adalah spesialis bedah dan beliau banyak sekali membantu pasien-pasiennya beliau di daerah Surabaya ini yang menderita sakit diabetes khususnya, stroke dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan itu. Kita akan tonton video yang satu ini. Oke ya, kita sambil tunggu. Ya, oke. Seorang wanita ya, 67 tahun, saya mirip ya. Kami di awalnya seperti ini ya, 18 September. 2 hari kemudian saya langsung operasi buka. Nah ini hancur semuanya, habis ini. Jadi kelihatan dari urat-uratnya itu kelihatan sekali. Nah setelah saya rawat dengan Alfameta Alfaspin, terus mulai membaik. Saya kultur juga kumannya, terjadi perbaikan. Bahkan kumannya itu sensitif sekali terhadap tetrasiklin, super tetra. Nah, sehingga terjadi perbaikan, lihat aja tanggalnya ya, 2 bulan lebih ya. Terus slide, ya kondisi terakhir ini setelah saya kontrol di rumah aja sama perawat yang merawat di rumah ya. Dengan ini akhirnya terjadi perbaikan, jadi urat-uratnya tidak ditutup lagi dan pasiennya bisa jalan. Dan dahsyatnya selama saya rawat ini, pasiennya juga mengalami stroke juga. Sehingga dari dokter anestesinya waktu itu selama di ICU, saya gunakan Alfaspin untuk kepalanya, akhirnya stroke-nya pulih. Seperti itu. Nah ini ada kasus yang kedua, seperti ini. Ini Bapak 64 tahun, cukup menantang ya, kena diabetes, kena stroke kaki kiri, dan kaki kirinya juga kena ada lukanya, jadi lengkap kakinya. Right? Nah, mestinya kena stroke kakinya lebih kecil, tapi ini lebih besar. Dalam isinya nanah, ya. Right? Terus, nah ini saya keluarkan lebih kempes. 3 hari kemudian, slide. Nah, cukup menantang ini. Dan ini pasien minta saran kepada saya, ya. Ini belum saya coba Alfameta dan Alfaspin sama sekali, ya. Dan ibu ini mau suaminya supaya kakinya tidak jadi diamputasi, sehingga dia meminta untuk terapi yang lebih maksimal selain obat ya. Nah, saya terapi dengan Alfaspin dan Alfameta. Slide terus. Nah, fungsinya sama seperti tadi, ya. Sekali lagi. Nah, 6 hari kemudian lumayan sudah merah. Sudah merah seperti ini, saya berani untuk memulangkan pasiennya. Ya, slide terus, ikuti terus, ya, terus. Kita lihat tanggalnya ya. Kita lihat tanggalnya. Terus, baik, ya. Nah, 2 bulan. Jadi 2 bulan. Selamat. Dan sekarang orangnya bisa jalan. Meskipun nggak stroke ya, stroke-nya udah lama. Dan pasien bisa jalan. Saya terakhir ketemu dengan dia sebulan yang lalu. Ini terakhir kondisi kakinya. Oke ya. Luar biasa ya, Alfaspin dan Alfameta ini sangat membantu. Tapi yang saya mau ingatkan adalah, bukan berarti pada saat konsumsi Alfameta kemudian gunakan Alfaspin, obatnya berhenti. Bukan begitu. Jadi tetap obatnya dikonsumsi sesuai dengan saran dokternya. Jadi Bapak Ibu jangan lepas dari dokter, karena mereka yang bertanggung jawab penuh sangat paham kondisi Bapak Ibu. Nah, Alfaspin Alfameta ini menjadi bisa sebagai pendamping. Jadi kalau saya sendiri di lapangan, seringkali misalnya ketemu dengan orang-orang yang sudah konsumsi obat kemudian dalam jangka panjang, tapi dia juga mengalami sakit seperti ini. Nah kemudian yang bersangkutan, tapi juga tidak ada perbaikan. Karena obat itu dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ini sangat dibutuhkan. Karena betul-betul misalnya terjadi infeksi, itu mau nggak mau harus dikasih antibiotik. Itu mau nggak mau. Nah, atau misalnya sakit, itu pun juga sakitnya juga harus diberikan penghilang sakit. Atau radangnya pun juga harus Tapi orang-orang seperti ini itu perlu diberikan pada saat konsumsi itu. Nah, sebagian dari mereka itu mungkin tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Nah, saya pernah ada satu case yang mirip seperti itu. Orang yang diabetes, kemudian dia bekas luka di tangannya dan bengkak, padahal dia konsumsi obat tadi ya. Obat, karena saya buka apotek juga. Jadi dia konsumsi obat, kemudian juga obatnya saya perhatikan, antibiotik ada, penghilang sakit ada, radang juga ada, tapi tetap masih bengkak. Nah, kemudian saya sarankan beliau untuk
gunakan Alphaspin. Saya pinjamkan pada saat itu karena juga saya perlu meyakinkan bahwa ini benar-benar bisa membantu. Dan ternyata yang terjadi adalah benjolannya nanahnya tadi pecah. Jadi dia keluar setelah 5 hari kering. Obatnya masih tetap konsumsi. Jadi artinya ini sangat membantu. Jadi bukan berarti benar-benar lepas dari obat, tapi obat tetap konsumsi di bawah pengawasan dokter, tapi ini juga bisa digunakan untuk menyempurnakan seperti itu. Jadi ini sebagai komplementer. Jadi posisinya seperti itu. Jangan sampai salah mispersepsi pakai Alphaspin, pakai Alphameta, kemudian obatnya dihentikan sama sekali. Enggak. Nah, bisa berbarengan pada saat misalnya kondisi seseorang itu dia kondisinya mulai membaik, maka biasanya dokter dia akan turunkan dosisnya. Karena mereka sangat paham bagaimana efek samping obat itu untuk jangka panjang, terutama untuk orang-orang yang senior, yang 60 tahun ke atas itu benar-benar fungsi jantung, fungsi hati, kemudian fungsi ginjal itu sudah mulai menurun. Sehingga itu harus benar-benar dalam kontrol dokter. Nah, pada saat misalnya orang tersebut konsumsi obat kemudian pakai gunakan Alphaspin, Alphameta ini, kemudian kondisinya dia membaik, mereka membaik, nah kontrol ke dokternya dan bilang bahwa kondisi saya membaik. Nah, dia akan cek, dokter tersebut akan cek, dan beliau akan memberikan advice pada kita yang tepat, bagaimana misalnya obatnya dikurangin, dosisnya, atau mungkin dikurangin. Memang pada banyak kasus, ini banyak sekali orang yang betul-betul pada satu titik tertentu, obatnya lepas sama sekali. Dan ini sangat membantu sekali untuk orang-orang yang sakit untuk jangka panjang. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat satu lagi testimoni dari Ibu Irsa. Mungkin bisa langsung, Bu Irsa ada? Ada. Silakan Bu Irsa, bisa bicara Bu. Silakan Bu. Ya, thank you Pak Irma. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya akan sharingkan cerita saya dengan diabetes berawal dari bulan Januari. Saya jalan-jalan ke mall dan biasanya di sana itu kalau di mall itu ada yang menawarin untuk cek kesehatan, cek gula darah. Karena saya udah lama banget enggak cek lab, kemudian saya mencoba untuk enggak. Tapi nggak tahu kenapa dari itu saya mau gitu untuk tes darah. Setelah tes darah, nah ini yang lucu. Dua-duanya terkejut, mbaknya juga terkejut, saya juga terkejut karena angka gula darahnya ini 340, Bapak Ibu sekalian. Normalnya adalah 100, tapi saya bisa sampai di 340 sampai mbaknya itu. Sih enggak, belinya enggak Bu. Enggak tuh saya enggak apa-apa tuh. Nah pulang dari mall, kemudian saya cek lab dan saya langsung telepon ke kakak saya karena kakak saya juga dokter. Kemudian kakak saya menyarankan untuk ke dokter yang juga dokter ahli gizi. Kemudian saya bawa hasil labnya dan saya tunjukkan dengan hasil HbA1c saya itu 11,9. Yang normalnya itu adalah 5,7 atau 5,6, tapi saya bisa mencapai untuk saya sendiri 11,9. Kemudian gula darah puasanya adalah 245. Ketika saya konsultasi dengan dokter ini mengatakan bahwa Ibu luar biasa banget, hebat banget, kuat banget badannya. Segini nggak kenapa-napa. Dan gini, mau ikut nggak cara yang baik untuk bebas dari diabetes? Mau dong. Nah, sekarang Ibu tentuin. Ibu mau mati pakai cara apa? Mau buka dulu, mau stroke dulu, mau jantung dulu. Aduh, saya kaget banget dan rasanya itu nggak enak gitu. Saya ikuti penjelasannya karena beliau juga mengatakan bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa diabetes itu adalah mother of disease. Artinya kalau kita punya sakit diabetes, artinya itu akan mudah sekali merambat ke penyakit-penyakit yang lain. Gitu. Nah kemudian disarankan oleh dokter, pertama adalah pola pikir untuk kesehatan dan hidup. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pola makan ini diganti dengan pola makan yang sehat dan gizi seimbang, bukan merupakan penyempurnaan